Lu inget zaman-zaman sekolah, waktu zaman-zaman pacaran, ada namanya putus nyambung, putus nyambung. Hari ini putus, besok balikan. Hari ini putus, besok balikan. Ini terjadi di sepak bola. Dengan siapa? Dengan Xavi Hernandez. Itu aneh banget sih menurut gue. Kan kita tahu Xavi berapa bulan lalu ya? Xavi tuh confirm out kan, end of the season dia keluar. Terus ada kali 3 minggu yang lalu dia bilang, bukan dia bilang, berita menyatakan Laporta makan malam di rumah dia, apa di mana gitu, makan malam bareng, terus bertahan. Laporta minta dia bertahan. Akhirnya dia setuju, besoknya dia konferensi pers. Terus sebelum gue mulai, jangan lupa subscribe dulu Grombol. Follow kita di sosial media, ada di TikTok, ada di Instagram. Buat para Gunners bisa follow Bang Basya di Arsenal Fox, ada di TikTok dan Instagram. Oke, let's go. Nah, ini lucunya gini. Dia meeting sama Laporta, makan malam bareng, intimate. Namanya makan malam kan kayaknya syahdu gitu ya, kekeluargaan kan. Kalau nggak salah di rumah Xavi makan malamnya. Dan di situ Laporta minta Xavi stay karena dia percaya sama Xavi dan proyeknya Xavi. Kalian bisa cek lah di berita berapa kali Xavi besoknya ngomong kalau kita dan manajemen satu suara, satu paham mengenai Barcelona dan perjalanan Barcelona ke depannya. Tiba-tiba 3 hari yang lalu malah ditendang. Aneh. Ada perdebatan kan ya antara dia sama Laporta kan. Gua gak tahu di perdebatan langsung atau melalui sosial media apa WhatsApp atau gitu ya. Mungkin gak tahu juga, sempat baca rumor itu. Gak tahu juga sih faktor apa ya. Mungkin dia Xavi ngedemand sesuatu. Gue nggak tahu tuh, makanya kalau ada si Faang enak nih nanya sama dia. Coba kalian yang tahu nih drama-drama Barcelona dan Xavi terus komen. Tapi menurut gue pribadi, Xavi bukan pelatih jelek. Memang dia nggak lama siap puris yang mainnya tiki taka gitu, enggak. Tapi kalau lo ngomong dari sisi defensifnya dia bagus banget, bisa dicek. Kalau nggak salah Barcelona tuh salah satu yang defense terbaik di La Liga. Dan musim lalu atau nggak musim ini atau musim lalu tuh yang dia benar-benar kehilangan banyak yang cedera, sampai ada Pau Kubarsi, sampai Marcos Alonso jadi back tengah. Banyak banget yang dilakuin untuk solve masalah defense-nya Barcelona gitu, dan dia tetap survive gitu. Dan musim ini end up posisi 2. Ya betul kan? Barcelona masih bertahan sama, walaupun ada Girona dan Atletico yang cukup baik, tetap dia mempertahankan posisi 2. Gak usah ngomongin jadi juara lah, Real Madrid sudah terbang dari awal season, jadi susah dikejar gitu. Nah menurut gue kita nggak tahu Hansi Flick bakal ngasih apa, tapi yang jelas kayaknya Barcelona butuh angin segar, butuh wajah baru. Flick sempat jadi pelatih Jerman, ya kan? Nggak lama ya, setahun. Nggak sukses di situ. Iya, gagal abis dari Munchen jadi pelatih Jerman. Di World Cup 22 gagal. Sampai mana tuh Jerman? Coba cek nih. Kalau nggak salah grup stage ya, kalah sama Jepang itu kan? Iya kan? Kalah sama Jepang kan? Banyak yang bilang Hansi Flick nih kesuksesan dia kan di Munchen kan? Di Munchen tuh banyak yang bilang kalau dia tuh seperti orang-orang ngatain Zidane di Madrid lah. Emang timnya udah bagus gitu. Jadi peran dia nggak terlalu banyak sebenarnya. Tapi kita lihat apa yang bakal dilakukan sama Hansi Flick di Barcelona. Tapi kalau ngomongin skuad bagus di Jerman pun juga sebetulnya bagus juga kan. Jadi sebenarnya gue lihat Barca ini, gue sih agak kurang setuju Xavi. Dari POV fans luar ya, gue nggak setuju Xavi keluar. Tapi gue nggak tahu, mungkin fans Barca banyak yang mau dia keluar karena mereka lebih ngerti situasinya lah. Tapi kalau mau diganti Hansi Flick ini emang udah proven winners, walaupun itu di Bundesliga. Waktu itu menang 6-2 juga kan. Menang 6-2 ya. Siapa ya pelatih Munchen yang menang 6-2 gitu kan. Nggak tahu, kalau ada, setahu gue nggak ada. Dan menurut gue masuk, dan dia experience lah, dia ada pengalaman dan masuk ke situasi Barca yang lagi amburadul. Menurut gue tantangan baru buat dia sih, tantangan baru, dan Liga baru, dan Barca bakal lebih sulit dari sisi, maksudnya di ruang gantinya juga mungkin agak chaos juga, nggak tahu kali agak chaos juga, dan lu beda culture, beda bahasa gitu gimana. Dan tekanan, jangan lupa 10 tahun terakhir manajemen Barcelona, setahu gue ya, manajemen Barcelona atau kepemilikan atau sosionya tuh itu nge-push banget eksistensi pemain La Masia. Jadi itu yang bikin
keganggu gitu loh. Jadi ada conflict of interest sama merit. Lo mau main pemain yang bagus, mau itu dia La Masia apa enggak, harusnya kan bisa aja Iya, gitu iya, kan. Tapi ini benar. gara-gara ada harus La Masia muncul, ini ngeganggu mungkin. Kan nggak semua generasi punya Iya, emas kan. harusnya kan ada yang dikorbankan gitu dengan proyek kayak gitu. Kayak Chelsea ngorbanin, ya udah kita turun ke peringkat 8, 9, Iya, pasti ada 10. harganya gitu. Ada harganya. Tapi kan di sisi lain Xavi dengan musim pertama langsung juara, musim kedua peringkat 2 harusnya deserve more iyalah. time. Deserve more time. Iya, sih. dan lama-kelamaan pasti La Masia yang dipakai. Kita Barcelona pasti apa-apa La Masia. problemnya, lucunya para fans Barcelona yang gue kenal khususnya itu seneng Xavi out. Padahal nggak ada yang Nah, seneng iya, sama Xavi, nggak tahu kenapa. Yang nanti makanya kan balik lagi mereka kan pasti Apa mereka emang demanding ya? Gue nggak tahu sih Iya, culture mereka. mereka mungkin biasanya tim Spanyol apalagi ngeliat Madridnya lagi rising Iya. banget kan. Jadi mereka pasti butuh mau sesuatu yang fresh, mau sesuatu yang bisa nyamain Madrid lah dari sisi ini kan. Jadi ya make sense juga sih, maksudnya kita nggak gue ngerti POV-nya mereka kenapa mereka mau out juga sebenarnya. Iya, secara playing style-nya play jelek, kurang atraktif. kurang Kurang iya. atraktif. Tapi kan itu nggak parameter salah satunya gitu loh. Betul kan fans Arsenal? Kayaknya sama Barca sama deh. Sama. Playing style juga perlu sih. Yang penting menang, bos. Nah, yang kedua, ini yang sedih juga, Toni Kroos leaving Real Madrid setelah berapa, 2014 ya? Dia masuk ya? Setelah 10 tahun, 11 tahun. Iya, itu Oh, retire ya, Retire. betul, retire. Ini orang sih underrated banget menurut gue. Super. Mungkin salah satu gelandang terbaik dekade terakhir. Posisi dia kebetulan posisi yang mungkin susah untuk di-assess sama penonton bola kasual. Jadi kalau lu nonton bolanya sekali-sekali mungkin lu nggak tahu, nggak bisa nilai sebagus apa Toni Kroos. Gimana dia nge-switch bola, dia ngasih passing dari satu touch, positioning dia spesial banget, dan dia ngebawa La Decima, tripit, wah udah Semuanya udah mewah banget. pemain komplit. Terakhir tuh beritanya antara dia atau Modric stay. Habis itu jadi cuma salah satu yang akan dipertahanin. Habis itu Modric kalau nggak salah dapat kontrak nggak Modric? Coba cek deh. Dapat kontrak. Iya kan? Jadi Modric akhirnya dapat kontrak. Cuma Kroosnya nggak fight atau nggak pindah klub lain, dia putusin untuk retire. Dan itu keren sih. Seperti Zidane. Zidane waktu kapan tuh? Abis 2006. Iya kan? Materazzi. Enggak, mas gue ini satu sosok legenda menurut gue. Karir sepak bola yang indah menurut gue. Lu berhenti di pucuk tertinggi. Nah itu mewah dia, banget. You live football before football leaving you. Itu dia. That's the quote. Fans Dodo. Iya. Dan selalu lihat sekarang apa yang dialami sama Casemiro sama Varane di United, walaupun kemarin habis menang FA, tapi maksudnya Nanti kita bahas. Iya, itu kita bahas. Tapi maksudnya kan mereka ngerasain ngedecline gitu loh, peringkat 8 apa. Nah, yang dilakuin Kroos ini pensiun di puncak. Bener-bener di puncak. Keren, Apalagi besok keren. nih kalau dia menang UCL lagi lawan Dortmund, wah. Jadi sebenarnya missing puzzle dia bukan UCL. Missing puzzle dia Euro. Kalau dia menang Euro, dia memenangkan semua piala sebagai pemain bola. Komplit. Apakah kita harus bela Jerman besok? Enggak lah. Oke, itu dari Kroos. Terakhir kita ke Chelsea. Update dikit. Ternyata pelatih-pelatih kemarin gue sebut nggak semuanya available. Tinggal beberapa nama yang santer. Tapi ada dua menurut gue yang paling strong. Yang pertama Enzo Maresca. Enzo Maresca ex asistennya Pep, orang Itali. Sekarang megang Leicester City di Championship, menang promosi dan juara Championship, juara peringkat 1. Sama jeniusnya katanya sama Pep, juniornya Pep lah. Dan gue nggak takut atas itu karena Arteta pun bisa dari bangku asisten megang Arsenal dan langsung perform. Dan gue yakin Enzo Maresca bisa lakukan hal yang sama. Tapi satu nama lagi yang ternyata berjebakan Batman, Roberto De Zerbi. Itali dua-duanya nih ya. Dua-duanya Itali. Dan Chelsea punya kenangan baik sama Itali. Pelatih pertama yang bawa kita Champions League Itali. Di Matteo. Pelatih pertama yang bawa kita, bukan pelatih pertama, era 90-an akhir tuh, era-era pemain ex Serie A ke Chelsea itu indah juga. Ada Zola, Vialli, Ruud. Pelatih sempat ada Vialli jadi pelatih, Ranieri jadi pelatih. Ranieri bawa kita ke peringkat 2, habis itu di take over sama Mourinho. Ancelotti Jadi juara, habis itu Ancelotti juara, Conte juara. Ya itulah.
Tadi punya rekor lebih bagus di Inggris daripada pelatih Inggris sendiri. Di Chelsea. Di Chelsea. Menurut lu gimana? Menurut duanya lagi nih ya, apa Thomas Frank sama dia. Tapi Ya, menurut udah, gua, Thomas tapi itu Frank udah haram bol, bro. haram Udah, bol. Makanya kan nggak mau. gue gak tau deh, Thomas ini Frank, ada bro, ampun. foto yang Cuma Doli tendoan sama Thomas Frank gue sih enggak. lu tau gak sih ada foto yang dia bilang requirement pelatihnya itu harus compete sama Arteta dan Pep Guardiola tuh Beneran? valid ya? Itu Bukan compete sih, bahasanya nggak kayak gitu. Bahasanya kita mau pelatih muda. Pertama umurnya muda, jadi kita bisa ngelihat establishment ini panjang. Yang kedua punya brand image yang baik, jadi bisa jadi image. Bagaimana misalnya Alonso jadi image-nya Leverkusen gitu katanya sih. Yang ketiga itu modern dan progresif. Jadi main bolanya tuh secara taktik, possession, modern lah, bukan pelatih-pelatih jadul gitu. Itu nggak ada yang mau adu-aduan sama Arteta sama Pep. Tapi visionnya ke situ. Sempat ada fotonya. Itu pasti yang bikin kan fans-fans. Anda tahu lah. Ya, makanya siapa tahu tuh benar kan. Kalau gue lebih gue nggak tahu apa ya. Gue ngerasa De Zerbi itu terlalu risky aja buat tim-tim besar, ngerti gak sih cara mainnya? Cara mainnya ya. Kalau gue lihat sih kayak nggak ada bedanya sama Poch. Kalau menurut gue terbalik. Nggak ada bedanya. Kalau menurut gue terbalik. De Zerbi itu nggak bisa main di tim menengah. Dia harus di tim bagus karena dia demand taktik dia demand technical quality yang tinggi. Lu kayak zaman dia masih ada McAllister, Caicedo, terus siapa lagi tuh kemarin tahun lalu siapa sih? Itu masih bagus gitu, masih oke jalan. Tapi kan tahun ini Brightonnya gila-gilaan hancur banget pemainnya. Enggak, half season sih. Half seasonnya habis itu berantakan. Dan kualitas pemainnya emang jelek-jelek. Yang tahun ini tuh jelek-jelek gitu. Tapi dari cara mainnya tuh menurut gua bukan tipikal pelatih yang bisa bikin lo juara gitu. Mungkin main indah ya, main naif. Itu lo kayak naif main. Kayak Ange jadi naif. Terlalu berani. Terlalu berani, benar. Tapi emang si tim Chelsea ini kekuatan attackingnya lebih bagus daripada defense-nya. Ya. Jadi berarti mungkin kan harusnya fokus sama defense. Pelatih Itali yang Itali kan udah pasti filosofinya yang mungkin Enzo Maresca bisa jadi salah satu pilihan karena dia pengalaman bermain di Serie A dengan tim besar. Terus menjadi pelatih Pep dengan position footballnya, mungkin salah satu alternatif yang sangat baik. Menurut gue sih mendingan Enzo Maresca pribadi. Gue gak ada masalah building project sama orang baru yang gak ada pengalaman besar, tapi gue tahu alma maternya gede, sebagai pemain main di tim gede, pernah main di Juventus, terus sebagai pelatih pernah kerja di bawah Pep. Iya, yang lebih lega ya buat hati gue. Terus sama-sama botak. Ini kalau beneran jadi ya Enzo Maresca Chelsea, Erik ten Hag, Arne Slot, Pep, tinggal nunggu Arteta aja botak. Iya kan? Dan botaknya semua mirip. Botak bewok. Berat. Iyalah, berarti Enzo Maresca ya lebih tepat lah menurut. Iya. Gue juga lebih setuju Enzo Maresca. Kalau De Zerbi gue ngeliatnya ya sama, lo bakalan berpucuk di 5-6. Mungkin masuk top 4 bisa, tapi ya 3, 2, mentok 2. Gue ngerasa kayak dia tuh nggak bisa, bukan tipikal pelatih yang bisa ngasih lo ke finish line gitu. Iya. Tapi bisa ngasih, ya Arteta lah bisa ngasih entertainment game, nggak ngasih trofi. Baik, Senin pagi Pak. Oke, kita langsung aja ke topik terakhir. Manchester is red. Itu dia. Ini kita harus ngutip kata-kata Amrabat. Gimana pendapat lo? Apa kemarin football enggak? Football. Wah, Amrabat story-nya 8 story. Tumben ya. Sepak bola udah balik ke rumahnya, apa ke tempatnya, apa nggak tahu lah. Wah gila itu sih gue. Apa ini? Gue baru tahu loh semenjak itu kan muncul semua tuh fans MU. Wah, saingannya Arsenal parah banget. Itu semua yang dari Goa tuh keluar. Dan yang anehnya nggak ada yang nyikat. Sehat li MU juara li. Sehat MU juara. Mau ikutan MU juara? Ayo. Cut dulu Gil. Ali mau masuk. Let's go. Kok bisa sih? Kok bisa MU juara? Sebelum kita mulai, gue mau ngucapin congrats buat semua fans MU, khususnya yang setia nonton MU ya. Yang kardus ninggalin MU terus baru selebrasi sekarang. Anda sampah. Oke. Tapi buat fans-fans yang setia di saat MU down, hancur, you deserve it. Menurut gue pribadi, 2 tim kemarin, gue gak mau ngomong secara teknis, tapi yang turn up, yang bangkit secara tim tuh MU bukan City. Iya.
Terlalu banyak party City kemarin. Iya mungkin. Di Premier League. MU tuh bener-bener bangkit. Jadi tim tuh bangkit. Di luar skuadnya lengkap ya. Cukup lengkap gitu ya. Iya kemarin skuad terbaik ya. Bener-bener bangkit gitu. Itu kedatangan Martinez main tuh merubah banget sih. Ya, itu juga kelihatan passing-passingnya di mana dia ngorganize lini tengahnya juga lebih rapih dibandingkan siapa sebelumnya si Lindelof atau Maguire. Martinez ini missing piece sih di beberapa match terakhir terutama di part kedua nih ya, di cedera kan. MU bener-bener kehilangan. Tapi yang paling menonjol itu menurut gue Amrabat. Ya, mainnya defensifnya juga top banget itu bagus orang. banget. Walaupun on the ball-nya jelek gitu orangnya. Cuman kalau buat megang bola, tapi buat defense keren. Itu keren menurut gua. Itu justru disitulah menurut gua gimana MU bisa maximize Amrabat. Apa yang dia punya. Ketika lu mainnya rapat, defensifnya bagus, di situ Amrabat mainnya bagus. Tapi ketika lu mainnya terlalu wide open, terlalu banyak gapnya kayak di match United sebelumnya itu Amrabat di situ ya bakal kemarin rapat ya. Ruang yang dijelajah sama Amrabat juga nggak terlalu gede. Jadi dia nyaman. Sesuai porsinya dia lah, emang dia bagusnya seperti itu. Nah, yang gue lihat Ten Hag tuh jeniusnya apa? Dia tahu dia punya kekuatan di wingbacknya dia. Nah, makanya dia compact semua di tengah, dia paksa City main lewat pinggir. Di babak 1 nggak bisa sama sekali karena yang main dari pinggir Bernardo. Iya, nggak mainin Doku tuh kesalahan fatal. Tapi kalau dia push Doku dari awal mungkin ceritanya beda gitu. Tapi gue salah satu orang yang seharusnya mendukung dari awal Haaland itu nggak usah main, yang main Alvarez. Lu bela City? Hah? Oh iya. By the way Haaland belum pernah ngegolin di salah satu final pun. 9 final. 9 final. 9 final no gol. Mana yang Haaland got. Masalahnya De Bruyne-nya mati, Haaland-nya itu nggak bisa apa-apa. Ya emang Haaland kan harus disuapin. Enggak, lawan tim besar ya, lawan tim Kroco mau Darwin Núñez bisa cetak gol. Maksudnya lawan tim besar gitu loh. Ya walaupun MU setengah besar. Gua pribadi pengen banget City menang. Gua nggak mau gue nonton apa-apa. Gua nggak mau karena akhirnya apa, Chelsea dapat Conference League kan. Itu tiket Eropanya diambil sama MU gitu loh. Newcastle kesian nggak masuk sama sekali. Ini sebenarnya yang kena itu fans Arsenal sama Chelsea. Kenapa Arsenal? Paling kena Arsenal. Padahal mereka kalau ditukar ya, mereka milih posisi kita. Misalkan mereka tukar nih, mereka nggak dapat FA tapi mereka masuk Champions League. FA-nya tinggal satu lagi ke balap. Iya. Arsenal di Twitternya dia membuat tweet bahwa kami adalah FA paling banyak. Sumpah sampah sih. Kenapa fans lu, coba? Nggak akun medianya sampah. Karena dari match sebelum selesai, yang kena tuh bukan tiba-tiba nggak posnya apa? Nggak, bukan kayak gitu nggak gini. Berikut momen-momen terbaik dari tim yang paling banyak memenangkan FA. Bayangin. Self defense boleh. Siapa yang nyerang tiba-tiba self defense? Nyerang Arsenal semua, gila. Iya, kan memang dia rival dulu juga. Dia nganggap Arsenal nggak ada trofi musim ini. Dan apa itu ini piala mau gue highlight juga ya nih ya. Ini kalau misalkan yang main Bukayo Saka, ramenya tuh sampai Ramadan tahun depan. Main gimana maksudnya? Phil Foden jelek banget mainnya kemarin. Gua karena dia ininya Inggris ya, jadi maksudnya yang diidolakan Inggris, jadi orang diem aja, nggak ada yang jelek. Semua jelek. Nggak ada yang notice. Tapi kan nih Bukayo Saka nih, ramenya sampai Ramadan tahun depan tuh. Apalagi Ortega tuh golnya. Wah nggak jelas banget. Itu Ortega. Ngapain dia maju? Kalau dia nggak maju, enak banget dikasih sama Gvardiol, tinggal tangkap. Miskom itu ya. Sebenarnya itu sama kayak waktu kejadiannya Liverpool lawan Arsenal. Waktu kejadiannya Van Dijk sama Alisson itu miskomunikasi. Makanya pentingnya defense sama kiper itu komunikasi ya karena itu. Nah, makanya gue bilang pentingnya ada commanding defender. Ya lu bilang kan Van Dijk suka nyuruh-nyuruh doang. Emang peran dia kayak gitu. Cuman ada peran kayak gitu, hah? Dianya nggak gerak kemarin. Biasanya commanding defender nggak terlalu gerasa gerusuk, dia lebih back standby. Bisa-bisaan, bener nggak? Yang gue omongin dari awal, gue pasti diserang karena gue bela kebenaran. Gue bilang Van Dijk itu menurun banget musim ini, nggak ada yang terima fans Liverpool. Gue diserang di kolom komen, sok tahu lu, kardus lu. Gue bacain, gue bilang, lu lihat Van Dijk musim ini sama musim lalu. Lu musim lalu udah jadi fans Liverpool belum? Lu lihat perkembangannya gimana? Nah back to topic ya, FA Cup final. Gue mau kasih kredit, Onana juga bagus. Bagus parah. AWB juga bagus. Lisandro bagus. Sampai Pep bilang Lisandro adalah 5 back terbaik di dunia. Memberikan perubahan. Dalot. Walaupun Pep pernah ngomong Matheus Nunes adalah pemain terbaik dunia ya, jadi. Suka kebanyakan Pep tuh kegampangan muji. Terus Amrabat bagus. Rashford bagus. Rashford mau defense.
yang ngasih gol kedua tuh Rashford kalau nggak salah. Iya, switch play-nya dia dari Rashford bagus. Bruno apalagi asis ke Maino. Wow. Itu keren nolok pas itu. Ini buat orang-orang yang nggak appreciate Bruno Fernandes, kalian kardus, khususnya Amrabat, surat terbuka dari gua ke lu nggak tahu bola, lu cuma taunya flair, lu cuma taunya estetik, lu bisa bilang Odegaard lebih jago dari Bruno. Dan yang gue enak lagi apa, Bruno itu benar-benar demen sama MU gitu, cinta sama MU. Iyalah. Dia mau main di MU. Maka gue bilang bangkit. Buat City ini pertandingan biasa, buat MU ini segalanya. Rashford tuh juga di caption Instagram nangis kan Rashford. Dia bilang inilah buktinya betapa saya sangat menyukai tim itu. Jadi hancur 1 tahun. Menyebut nama. To be honest itu dia, gue yakin ada genuine ya, tapi menurut gue tuh ada gimmick juga karena dia malah lagi memperbaikin PR-nya dia di media. Nggak, ini beneran. Loh, Rashford itu sekarang ini di Twitter itu jadi bulan-bulannya fans MU dari yang dia kalau main benar. mau pressing, dia harus ngambil simpati lagi. Iya, dan dia sekarang ini bisa di cross check ya. Cuma kemarin gue sempat baca tapi belum cross check validasinya gimana. Dia tuh kalau nggak salah nge-hire PR-nya Beckham dulu yang zaman dia dulu di Mason mau dong. Iya. Jadi menurut gua itu genuine ya, dia dari akademi MU pas segala macam, dia pasti cinta sama MU, cuman ada bumbu-bumbu gimmicknya gitu loh, kayak ngerti gak sih? Iyalah, ngerti lah gua kalau itu mah. Buat tunjukin wah. Ya kayak dia ngepost pas masuk nggak masuk England aja kan, dia ngepost congrats apa segala macam, bukan Rashford banget itu. Bukan. Admin. Jadi intinya itu sih menurut gua. Oh, sama Ten Hag. Apa ya? Nyerang. Keren. Lineker sama Shearer. Di yang TNT yang di Roy Keane juga Roy Keane. Shearer sama Lineker. Roy Keane juga. Oh, enggak tahu gua. Dia bilang ke Roy Keane kan. Keren tapi itu gua setuju. Lu tahu enggak kata-kata? Setuju gua. Dia bilang ke Roy Keane kan, lu bukannya struggle jadi manajer kan, kata gitu kan. Kata Roy Keane, jangan terlalu kasih saya inilah, saya bisa ngebawa Sunderland menang championship gitu. Tapi karakter alfanya Roy Keane tuh kayak bener-bener ditekan sama Ten Hag tuh, kayak enggak, di sini tuh gua yang megang kendali. Lu enggak bisa, ini bukan di studio ibaratnya. Kayak Lineker sama Shearer, dia ngomong hal yang keren banget menurut gua. Lu orang Inggris kata dia. Lu gampang banget ngangkat nama pelatih atau pemain yang lu suka. Di saat ada pemain yang lu suka, lu ya kan? Pelatih juga gitu. Tapi di saat mereka ngelakuin kesalahan, 2 kesalahan aja, langsung lu hammer down, dia bilang. Langsung lu hancurin tuh orang-orang. Bener sih, Inggris gitu banget. Tapi yang gue takutin jujur ya, omongannya si Ten Hag ini bisa kenyataan. Apa? Masalahnya ada kabar Pep Guardiola musim depan. Udah dibahas sebelum lu datang. Apa belum? Udah tadi. Hah? Udah. Ya sebentar. Sebentar. Oh iya benar, belum dibahas. Iya, Klopp keluar, Pep keluar. Yes. Tapi enggak, dalam artian gini, maksudnya ya semua itu akan berakhir, cuman yang disalahgunakan itu kesombongannya dia waktu datang doang sih gitu. Buat eras kampus dia. Ya, udah 2 tahun nih masih lagi buat eras kampus. Aja dengar kata-kata. Hitungan era sih benar habis. Ya semuanya kan berakhir. Bahkan Arteta nanti berakhir. Dia bertahan. Iya benar. Semua ada habisnya pasti. Kalau dia tapi eranya habis beneran. Ya cuman dia baru datang, Bay. Arne Slot gue yakin dia enggak kayak gitu. Dia bakal bilang tetap kita akan mengkombinasi tim ini akan menjadi lebih baik. Gue berharap sih kalau emang misalkan seandainya Guardiola keluar nih, gue berharap ada rivalitas lagi MU Arsenal. Nggak mungkin. Back to 96-25. Gak bisa, Liverpool tuh sukanya mesra City pool. Liverpool tetap naik kan. Abis ini Arsenal. Ya enggak. Karena gue ngeliat Arne Slot masih harus rebuild kan. Enggak, langsung kita terbang musim depan. Usah ngawur, bisa juga sih, tapi nggak seperti gitu. Iya tinggal belanja. Tapi maksudnya kan Arne Slot masih butuh waktu kan. Maksudnya kalau Ten Hag nih emang udah harusnya tahun depan udah harus bisa perform lah gitu lah. Tambah Ineos. Gue yakin Ten Hag cukup dewasa untuk mundur di karir tertingginya sih. Sekarang. Dan enggak, tahun depan. Perfect menurut gue. Ten Hag. Pep. Kebiasaan lama gue, ketuker-tuker. Pep, menurut gue Pep bakal cukup bijaksana sih. Dia nggak bakal nge-push nambah sampai kelihatan borosnya. Atau dia gitu. Tahu 115 charge betul. Atau dia selalu pernah ngomong kalau emang itu betul gue cabut. Iya. Dia pernah ngomong gitu ya. Dan dia menyesal tuh pasti. Dia gue yakin tahun depan rival lebih petas, lebih panas dan kemungkinan City tanpa gelar lebih besar. Ya. Jadi dia dari sekarang dia ngomong. Padahal enggak loh sebenarnya kan tahun depan Klopp nggak ada.
Klopp nggak ada tahun depan. Kan ada. Paling Arteta doang. Tapi Yang Spurs, matang ya. Spurs dengan anginnya pasti lebih matang. Spurs Ten Hag juga udah mulai sewor-sewor kan. Iya, Ten Hag Udah mulai kalau Ten Hag sewor-sewor. bertahan, MU bakal lebih baik dari sekarang. Pasti. Terus Orang kok busuk gue sama bukan MU segitu gue ya? bukan busuk sama MU, gue busuk sama Ten Hag. Gue nggak busuk sama MU. Ya enggak, kita lihat dari tadi permainan FA kemarin aja. Kalau Kalau itu dia itu bisa- pemain MU-nya bukan Ten Hag-nya. Udahlah. Iya, lagi naik iya. banget Tapi main MU Ten Hag percaya itu diri nggak pernah banget. dapet tim sekomplit itu. Ten Hag itu musim ini dia Iya. cuma bisa main full tim 4 kali. Full Iya. tim kemauan dia 4 kali. Sisa dia pemain terbaik Gue cedera. Chelsea juga sama, nggak pernah gue pakai alasan itu. Ya enggak, Kenapa? maksudnya Iya, cederanya parah, line up ganti-ganti emang mulu. paling banyak. Iya. Cuman ya Enggak, masih kualitasnya banyakkan MU, sama. masih banyakkan MU dikit. Enggak, totalnya banyak Chelsea. Ya gue nggak tahu lah. Anggap aja. Iya. Tapi gue nggak pernah pakai alasan Cuman itu gitu. loh. sekuat Tapi kalau Ten Hag intinya. soalnya cedera semua, soalnya cedera semua, soalnya cedera semua. Paling enak nyalain Lo pemain bayangin- cedera. Enggak, Eh. lo bayangin aja. Kalau dia di saat cedera ada Badiashile yang kurang lebih sama. Ini Martinez lo ganti Lindelof, Evan. Mau ngomong apa lo? Bikin seri Liverpool tapi Apa? emang kurang ajar itu. Bikin seri Ngalahin Liverpool. City dong, sebab Liverpool, City kalah. Ya Martinez kunci sih, gue setuju. Martinez kunci. Harusnya lo bisa lihat kuat itu AWB di Venet banget bagusnya semalam FA Cup. Tapi itu untung lawannya Doku, Pai. Dalot. dan musim ini MU itu nggak punya kayak Palmernya gitu loh, ngerti nggak? Key Enggak, player maksudnya. Kimsey bukan gini loh. Bruno maksudnya bagus. Game cuman changer. cuma musim ini nggak kayak Gak Palmer ada signing yang game changer gitu. Iya, yang game changer yang bisa Kuncinya ngegolin lah. di saat-saat yang Enggak. Tapi yang kalau ini juga. kalau menurut gue dia butuh penggantinya Amrabat Casemiro. Ya, Dia setuju. udah punya Maino sama Bruno, tinggal Wah, dimaksimalin. Kelas. Butuh yang defensif sekarang. Iya, dia butuh yang barbar, pemain barbar yang berani megang bola juga tapi Mason jangan kayak Mount. Amrabat. Gue berharap gila, dua ya. orang itu keluar dari MU musim depan. Siapa? Garnacho sama Maino. Wah, bagus. Gak ya. ikhlas gue pemain bagus di Iya. MU ini. Gak Terus ikhlas. Depannya ada Garnacho, ada Højlund, ada Amad Diallo, Anthony mudah-mudahan tobat. Ya bisa lah. Dengan squad kayak gitu. Kalau Bisa. Chelsea kan kurang lebih cadangannya sama. Itulah waktu itu juga kan di podcast yang kita ngebahas Ten Hag out, gue jadi lawyer Ten Hag karena I've been there sama Arteta. Gue tahu maksudnya apa yang Ten Hag laluin ini kurang lebih hampir sama. Dan Ten Hag ini maksudnya pelatih apa ya? Belum proven tapi udah winning things. Siap. Di Eropa udah masuk semifinal. Siap. Musim UCL. depan lihat Jadi aja Arne Slot. jadi dia 1 tahun depan. Arne Tapi Slot. kalau mau hancurin itu dia jual Bruno selesai sih. Berantakan tuh. Siapa MU? Iya. Wah, Kalau sampai berantakan. kelepas Sebenarnya berantakan. Bruno itu bagus, cuman sayangnya satu. Nggak pakai emosional. sebenarnya. Emang bagus. dia. Emosional, jadi orang tuh enak lihat nih. Ya. Kayak aneh nih loh kalau Nggak, podcast. dia nggak bukan pernah masalah, emosi, ekspresif. nggak pernah apa. Iya. Iya. Kebanyakan Makanya. ekspresif. Ya tapi kapten harus kayak gitu. Van Dijk. Kapten harus bawel. BTW ini ada rumor Arteta melirik Rashford. Arteta melirik Rashford. enggak lah. Ya, mungkin harganya murah kali. Kalau gue Enggak. pribadi ya Enggak lah. enggak Bakal dia, overpriced. ini lagi rame kan maksudnya. Kalau bagi gue ya ini gue setuju ide beli pemain dengan tipikal seperti itu yang bagus di transisi. Ya, Rashford kan mirip emang capable. Martinelli lah. Tapi menurut gue terlalu banyak liabilitasnya, liability-nya. Jadi ini kayak menurut gue kalau di Arsenal beli Rashford nih, pertama kayak Zinchenko, dia bisa useful, bisa berguna di beberapa momen, tapi terlalu banyak apa dramanya nanti di behind the scene. Nggak mau pressing ini Terus itu nggak lah. adaptif mungkin. Terlalu ini. Jadi menurut Tapi- gue Role-nya tuh peran dalam lapangannya nggak adaptif gitu-gitu Iya, aja. Tapi kadang yang kayak gitu bagus di tim lain. Contohnya kayak Palmer di City nggak terlalu kelihatan walaupun Bukan, masih baru bukan bermain. ini Makanya bukan nggak masalah terlalu ininya kelihatan. dia Tapi di enggak, dia masalahnya ini dia ini pemain yang bagus tapi kayak bukan nggak mau usaha apa ya, tidak memaksimalkan potensinya Iya, gitu iya, loh. iya. Ya Gen Z dah. Terlalu banyak drama. Iya. Gen Z ini tuh. Nunes di Barcelona musim depan lihat aja. Nunes siapa? Nunes diincar Barca. Nunes Tapi Diaz. dari Nunes gitu-gitu loh. GA-nya bagus loh. Bagus. 20. Emang bagus. 11 gol, Liverpool 9 ini. assist. Ini loh, Pai, fans Liverpool ini kebanyakan maunya instan. Maunya di eranya Bukan apa? fans Liverpool doang. Bukan, Di dia eranya ngomong diri sendiri. Iya. di Ngaca eranya ini, klub. ngaca. Lo enggak, maksudnya enak, pasti enak semua. Berapa kali peluang gagal. Cuman ini orang butuh waktu, paham nggak? Ya walaupun kadang ada pemain yang butuh waktu 2-3 tahun gitu. Kan kalau maksimal 4 tahun baru dilepas. Ini orang-orang udah Nunes out. Jadi kan nggak bisa ada perkembangan. Dan dia kendala dengan bahasa gitu loh. Jadilah fans Liverpool yang dewasa yang menerima kenyataan. Kayak Monres dong.
Come on Reds. Yo ya. Yo never walk alone. Udah itu aja hari ini. Kita tutup dulu episode hari ini. Buat kalian yang mau bantu kita ganti mic, bisa bantu kita di Saweria. Nih ada QR-nya nih. Isi aja berapa, terserah lah kalau mau bantu-bantu supaya kualitas ngedengerin suara lebih bagus lagi. Jangan lupa juga subscribe, nyalain notification bell-nya, share ke teman-teman kalian yang suka konten-konten bola kayak gini. Follow juga Bang Ali dari Reds History Indonesia. Dia seru banget di IG selalu ada berita-berita ya, sama di TikTok juga. Untuk para Gunners follow Bang Basya di Arsenal Folk. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Let's go.